lagi di Sofina Talks You Are Loved. Hari ini saya punya tamu yang matching sekali dengan tumbler saya dan tembok. Aku bisa cosplay di tembok nih. Fani Ghazani. Yeay. Yang namanya nggak ada Fani-Faninya. Nggak ada Kak. Jadi, Ghazani Prera. betul. Terus kenapa lu dipanggil Fani? Jadi gara-gara mamaku tuh yang melahirkanku itu namanya adalah Faiza. Ada Bu F-nya. Faiza. Iya kan. Terus namaku Ghazani Prera itu dari papa. Prera tuh marga. Enggak sih. Enggak itu juga. kayak dia nyari dari buku-buku gitulah katanya dulu. Tidak kreatif ya, mencontek. Terus habis itu karena mama kayak kok namanya Ghazani Prera, pengen dong nama anak tuh ada FF-nya kayak nama aku gitu yang ngelahirin. Jadi Fani, kan Sani kan mungkin dia nggak mau, maunya Fani gitu. Berarti lagunya BCL harus kita revisi ya. Iya. Fani. Nah, mau nggak tuh kira-kira BCL? Udah warnanya kuning nih, ya kayak sun gitu. San ya, Sani. Tapi kamu dari kecil berarti dipanggilnya Fani? Nggak pernah di sekolah Ghazani, kalau di absen kan Ghazani gitu kan? Kalau di absen ya Ghazani gitu, Ghazani. Tapi kalau di keluarga panggilnya Fani atau Nini sebenarnya. Nini. Tapi kalau di keluarga kamu ini nama Ghazani kan kayaknya ada turunan Arab, benar nggak? Benar. Itu bahasa Yunani sih. Sebenarnya Yunani. It's not Arab. Enggak. Karena kayak nggak tahu ya kalau gue ke airport besar di mancanegara, Ciela. Itu pernah baca nggak ada Ghazani watches? Tokonya gede loh, toko jam. Jangan-jangan itu adalah harta warisanku. Bisa nggak aku diselip-selipin ke situ? Gua pikir Ghazani itu marga gitu. Enggak, tapi kalau ada yang mau ngangkat aku mau loh. Ghazani watch. Iya, Ghazani watches itu loh. kayak nama dari buku sih, papa bilang bahasa Yunani gitu. Artinya lo nggak tahu? Artinya cantik kalau si Ghazani itu, iya. Oh, Preranya nggak? Nah, aku nggak ngerti tuh. Karena aku oke. sama papa juga, papa kan pisah sama mama pada saat aku kecil, aku umur 7 tahun kalau nggak salah. Jadi memang nggak punya obrolan serius gitu, dan semenjak saat itu juga hubungannya tuh nggak yang baik banget. Jadinya nggak pernah ada obrolan kayak gitu. Sampai sekarang? Papa sekarang udah meninggal tuh 2000 berapa ya? 15 kalau aku nggak salah deh Kak. Oke. Gitu. Oke. Aku nanti kayaknya aku mau nanya sedikit soal itu. Bukan. Karena gue juga punya cerita sama bokap gue kalau gue. Jadi kayak kalau ada anak perempuan yang juga punya cerita soal bapaknya, apa gue suka yang waktu lu dulu gimana gitu. Suka gitu. Pengen tahu ya? Pengen tahu. Beda dan samanya di mana? Iya, perbedaan perjuangannya di mana? Karena menurut gue perempuan itu sangat membutuhkan figur bapaknya. Seharusnya. Iya. Kita ke ini dulu. Lu tuh berarti sama si papa sama mama ini anak pertama? Pertama, iya. Oke. Anak pertama. Dan tunggal? Enggak, ada adik? Tunggal dari papa mama. Tapi aku punya kakak yang beda papa. Jadi mamaku itu nikah pertama, terus berpisah, kemudian nikah lagi dengan papa aku. Gitu. Terus ya berpisah lagi. Ya qadarullah ya, takdir Tuhan. Iya. Iya gitu. Jadi kamu anak pertama di sini, tapi kalau secara dari anaknya mama, anak ketiga. Terakhir. Kamu sendiri ngerasa lebih sebagai anak apa? Anak pertama. Iya ya. Iya. Karena kakak aku itu yang berdua kan dirawat sama papahnya dan punya kehidupan yang baik lah, yang sempurna menurutku. Finansialnya cukup, pendidikannya dapet gitu. Nah aku itu bersama mama pada saat mama papa berpisah. Yang dimana mama tuh berjuang dan bertahan dengan segala macam cara lah. Jadi benar-benar berduaan aja. Akhirnya ngebentuk karakter aku yang memang menurutku lumayan keras. Terus akhirnya mandiri, ngatur, gitu-gitu. Yang aku lihat akhirnya sekarang kakak-kakak aku kalau lagi ada permasalahan misalnya atau minta pendapat, itu pasti ke aku gitu. Minta pendapatnya gitu. Pendapatmu matters gitu ya? Iya jadinya. Mereka. Padahal kan sebenarnya kalau adek kan biasanya diarahin ya. Kalau ini aku bisa ngatur. Enggak Kak, kamu gini. Oh iya? Kamu gini. Iya. Terus mereka kayak, ya tapi kakak takut misalnya. Kakak takut nih. Enggak, ntar kamu ngomongnya gini gitu. Terus mereka mau. Karena dia percaya, oh adek gue pejuang gitu kali ya. Kali ya? Padahal bedanya jauh nggak? Beda jauh. Kakak aku tuh 44 dan 42. Aku 34, beda 10 tahun sih. Milenial sama Gen X padahal tuh ya. Si milenial ngasih tahu si Gen X nih. Ini termasuk hal langka ya. Iya. Dan ini langka. Dan mungkin kakak aku juga ini ya open, berbesar hati lah ya untuk bisa ngobrol. menerima pendapat adiknya gitu. Iya.
Ini kalau mau ngobrol ke pemirsa yang ini kameranya, oke, boleh ya? Biar nggak bingung. Soalnya kayak banyak kali kameranya kakak ini gitu iya, kan. ya ampun. Iya. Baru mulai loh ini padahal YouTube-nya ya. Angkuh sekali ini banyak kamera. Biar macam di ibu-ibu kota itu. Biasa itu di kota-kota ya. Iya benar. Awalnya kamu masuk ke dunia entertainment, aku penasaran karena aku baca dari wiki, terus ngikutin lagi historymu dulu-dulu gitu ya, presenter pernah. Kayaknya malah sebenarnya awalnya sinetron ya, if Iya, I'm not bener. mistaken ya. Bener, Kak. Baru sekarang ke film yang Film. ada, nanti kita bicara tentang filmnya yang terbaru yang sekarang sedang tayang guys, di mana dia jadi hantu. Iya. Ya. Awalnya itu kenapa Fanny terjun ke dunia entertainment ini? Jadi awalnya tuh nggak sengaja sebenarnya. Waktu aku SMA kelas 2 apa kelas 3 kan kita dulu masih ada majalah-majalah tuh ya Kak. Nah adalah satu majalah namanya majalah Hai. Butuhlah kayak gadis Hai apa-apa Hai gitu, aku lupa deh. Iya, Hai pernah bikin satu edisi yang mereka butuh ceweknya kan, Iya. jadi nggak terlalu cowok kan? Iya benar. Iya. Nah aku dapet lah di situ akhirnya masuk ke majalah itu. Iya. Dari situ dilihat sama PH waktu itu Soraya. Oke, Intersin film. Soraya, iya Intersin ya. Dulu tuh kayaknya dia di Indosiar deh tayangannya, lupa aku. Iya, Weekly dulu masih Weekly. Oh, oke. Belum stripping Belum ya? stripping. Oke. Nah dari situ aku dipanggil lah dulu kalau nggak salah namanya Ibu Dewi gitu. Dipanggil untuk casting, terus casting, abis itu dapat satu peran untuk Weekly. Nah dari situ aku masih ikut-ikut kan acara ekskul remaja lah. Nggak sengaja waktu itu ada kayak acara fashion show di Kuningan. Terus aku ketemu satu manajemen. Oke. Ketemu satu manajemen, diajak untuk casting juga di MD Entertainment. Casting lah di MD, dapatlah stripping Cinta Fitri. Iya, itu kamu jadi apa? Aku sempat baca, hah? Cinta Fitri? Iya. Jadi apa dia waktu itu? Umurnya berarti masih kecil dong? 16-17 deh Fanny tuh kan. Iya, jadi Kayla, apa? adiknya Farel, adiknya Wisnu. Adanya Wisnu, oh. Kayla oke. gitu. Tapi aku di situ nggak lama sih. Maksudnya aku ngabisin kontrak. Kan Cinta Fitri season 2 main juga? Main, tapi itu ya mungkin secara mental belum pekerja lah ya. Anak umur 16 tahun disuruh sekolah jam 7 pagi, dipulangin syuting jam 4 pagi, coba gimana deh? Oh, nggak kuat sih. Nggak kuat, dan ternyata yang nggak kuat tuh bukan cuma aku doang. Mama ternyata nggak ready dengan anaknya kerja sebegitu kerasnya. Akhirnya ya ada diskusi lah, kita kayaknya lebih baik nggak deh gitu, lebih baik stop aja dulu gitu. Kita nggak apa-apa kok hidupnya. Gue tuh susah banget kan sebenarnya, rumah nggak punya sebenarnya. Definisikan susah deh. Susah tuh apa? Ada orang yang susahnya itu tiap bulan ujung ke ujung itu harus mikir untuk ketemu. Ada yang rumah mungkin harus habis kontrakan, pindah lagi. Apa susahnya definisinya Fanny waktu itu? Susah yang kami alamin itu adalah mama kan single parent yang tidak dibekali pendidikan dan juga pengalaman untuk bekerja gitu. Jadi sehingga dia tuh hanya benar-benar bergantung sama warisan, dan syukurnya ya alhamdulillah ada warisan lah ya yang bisa dijual atau apa untuk kita hidup gitu. Terus saat itu juga tanpa bermaksud mengecilkan apa yang papa kasih ya, tapi yang papa kasih tuh memang mungkin sangat ngepas lah untuk kehidupan kita berdua. Jadi nggak punya rumah, ngontrak di gang kecil gitu, nggak punya mobil. Terus ya mama dulu punya rumah, dulu punya kayak hotel-hotel bintang kecil lah ya gitu, dijual juga akhirnya. Karena gimana mau sebanyak apapun warisan kalau anaknya nggak bisa ngolah uang itu juga susah sih. Mama nggak punya pengalaman, nggak ngerti harus nggak diapain. Dia taunya kalau ada warisan ya udah buat hidup gitu, nggak ngerti muterinnya gimana. Oke. Gitu akhirnya ya susahnya bisa dibilang kayak gitu. Dulu tuh sepatu tuh sampai mangap-mangap gitu loh, bener-bener Segitunya? iya bener-bener susah deh gitu. Jadi waktu itu kalau syuting tuh mondar-mandir, kalau kasih syuting aja udah 300 apa 200 ribu aku lupa deh. Naik Terus bus? naik taksi karena kan harus bawa koper kan, peralatan. Baju ya, Repot syuting itu guys gitu. Terus habis itu modalnya juga perlu ya, karena di lokasi syuting awal-awal kayak baju bawa ini bawa baju itu susah juga. Mama harus kayak jual ini jual itu, jual lah serba jual lah, cara dia bertahan itu serba menjual. Jadi susahnya tuh aku sebegitunya sih. Berdua aja berarti kan sama mama. Berarti dalam perjalanan ke tempat syuting atau mungkin malam ketika pulang pernah terjadi percakapan bahwa ini lagi susah Van kita. Jadi apa ya, nggak tahu apa karena kamu kerja juga ikut menyumbang terhadap perekonomian berdua, karena kan satu keluarga ini berdua kan. Iya. Pada saat aku kerja memang buat hidup kita berdua sih. Oke. Gitu, dan aku benar-benar nggak masalah. Ini benar-benar mungkin tangan Tuhan nih. Ini ceritanya agak unik. Jadi tiba-tiba papa itu nggak ngasih uang bulanan lagi dengan alasan nggak bisa lah
dia udah pensiun, dia punya keluarga lagi dan lain-lain. Terus tiba-tiba aku dapet sinetron gitu. Bener-bener kayak rezeki yang diganti ini tuh dengan sinetron yang menurutku juga jauh lebih banyak gitu. Dulu tuh ngasih cuma berapa misalnya, terus aku dapetnya mungkin 10 kali lipat saat itu. Gitu. Jadi ya bener-bener mungkin dibilang takdir ya. Hal yang aku nggak sangka-sangka juga bisa akhirnya memulai karir dengan cara yang seperti itu di dunia entertainment juga. Gitu. Di umur 16 itu? Umur 16 gitu. Dan kalau misalnya ditanya kenapa bisa aku ngerti, mungkin sekarang ini Kak. Aku akhirnya ngerti kalau ternyata dulu tuh susah banget ya gitu. Sampai sepatu aja mangap misalnya gitu, beli buku aja susah gitu misalnya. Atau rumah aja harus digang, nyari kontrakan yang paling murah opsinya yang mana gitu. Ya, ternyata pas udah besar baru bisa memahami kalau dulu tuh susah. Mungkin kalau saat kecil nggak ngerti kan? Iya, yang penting ada mama. Iya, yang penting ada mama, yang penting ada makan. Udah simple gitu. Mau makannya cuma pakai telur juga kita nggak ngerti kalau ternyata itu adalah bagian dari caranya gimana buat bertahan hidup. Gitu. Yang penting kenyang rasanya. Iya. Dan waktu itu nggak pernah nanya berarti ya sama mama ya? Enggak sih. Emang kenapa kita gini gitu? Nggak lihat teman-teman atau gini deh, kan begitu masuk ke persinetronan kan yang lain-lain mungkin udah rada jadi ya, datang naik mobil sendiri. Apa kamu nggak ada komparasi tuh, nggak berusaha membandingkan lalu bertanya, kita ternyata beda ya gitu? Kalau saat dulu aku lupa deh pernah bertanya apa enggak. Kalau dulu ya, tapi ya memang ya jelas ada perbedaan gitu kalau secara diskusi obrolan aja ya di lokasi syuting. Misalnya yang lain punya uang buat belanja make up, atau ada dulu tuh cerita yang aku ingat banget, kita abis belanja satu baju aja tuh beli semua warna. Kayak kok duit aku nggak ada ya? Kok aku mikir satu baju aja susah ya? Dia kayaknya nyari baju aja kok disuruh bawa baju ini nggak ada. Ternyata ya uangnya habis buat ongkos, buat makan, buat persiapan syuting ya gitu. Yang pada saat di umur itu aku belum bisa paham gitu. Tapi aku nggak ngerasa digunain atau gimana ya, karena aku juga enjoy ngelakuinnya gitu. Sampai akhirnya aku bisa bertahan di sini. Di karir ini aku memang ngerasa aku jatuh cinta sekali sih. Jatuh cinta banget sama karir ini gitu. Pertama ya ini yang ngidupin aku dulu di saat aku nggak tahu cari uangnya ke siapa dan bagaimana. Kedua ternyata pas aku jalanin aku suka gitu. Sampai dengan hari ini. Tapi kan Fani sempet stop tuh yang tadi kamu bilang stop dulu deh karena mama juga nggak tega. 2 tahunan lah. Ngelihat kamu kerja keras kayak gitu, sekolah jam 7 pagi, pulang sekolah langsung syuting sampai jam 4 pagi baru pulang. Kan itu parah banget sih. Parah banget. Iya. Belum lagi kalau kita bukan peran utama, nunggunya buset. Yang paling terakhir lah kita itu ya, betul. dikasih kesempatan syutingnya di jump shot terus gitu ya. Iya. Berhenti 2 tahun berarti. Iya, kurang lebih betul. Kurang lebih berarti masuk lagi pas udah usia kuliah dong. Iya, benar. Masuk lagi pas kuliah, tapi sebenarnya vakum itu nggak yang vakum banget, masih ngambil FTV lah. Oh iya. Masih kayak gitu, tapi nggak mau yang berat-berat, intinya nggak mau sinetronan lagi. Gitu. Jadi nggak benar-benar berhenti sih, karena tetap butuh uang kan untuk hidup. Walaupun FTV mungkin nggak bisa sebesar stripping ya. Iya. Tapi ya yang penting ada gitu ya. Iya, tapi ya lumayan banget kan. Misalnya, let's say dapat dari papa misalnya 100.000, tapi mungkin dengan sekali syuting aku bisa dapat 100.000 gitu. Syuting FTV dulu masih 5 hari ya. Iya. Gitu. Oh iya benar, 5 hari selesai satu judul itu ya. Satu judul. Ya lumayan gitu. sih itu. Ya lumayan kita aja. break. Ya kan, habis itu baru kita cari-cari judul yang lain gitu ya. Betul. Berarti waktu itu mama yang jadi manajernya? Enggak, yang manajer ada manajer. Ada. Gitu. Bagus dong umur segitu udah bisa nemu manajer pada saat itu. Jadi pada saat aku Cinta Fitri itu aku udah ada manajer sebenarnya. Oke, gitu, ada yang ngurusin kontrak dan yang ada. lain-lain gitu ya. Tapi tetap lah, mama kan namanya anak kecil ya, tetap ditemenin syuting, tetap disetirin gitu. Iya. Aduh, mama nyetir juga ya pada saat Nyetir dari nggak punya mobil sampai akhirnya ya bisa punya mobil. Oh ya? Waduh, makanya tuh rumah pertama yang aku beli nih Kak, sampai sekarang di Jakarta, itu aku nggak mau jual. Aku masih tinggalin di situ. Oh ya? Karena aku ngerasa ini nih rumah perjuanganku. Keringat. Iya. Keringatmu.
Sampai pas udah nikah kan suamiku bilang kayak ya udah dijual aja, kita kan bisa pindah tempat lain gitu. Itu kayak ini tuh rumah berjuang ya nggak Steph? Ada sahabat dia mau nangis. Bener-bener rumah yang dari rumah jelek gitu terus aku renov, sekarang udah agak bagus. Jadi aku sayang banget sama itu rumah. Jadi sampai dengan saat ini kita ngobrol nggak ada rencana mau jual ya itu ya? Belum ya. Nanti kalau mau jual aku datang ke sini, aku iklanin apa di sini. Bisa sekalian jualan di sini. Cerita dong pas pertama kali bisa punya mobil itu umur berapa? Kamu ingat gak? Ini punya mobil tuh Cinta Fitri. Gara-gara sinetron stripping. Dulu tuh masih DP berapa ya? Berapa belas juta gitu. Udah bisa dapat mobil. Iya. Tapi dulu tuh kalau mama cerita sih sebenarnya bukan dari situ. Tapi mama dulu kita masih punya kayak tanah di Yaman apa gimana gitu. Terus, Yaman, lu Arab bener ya? Iya. Terus serius Yaman? Iya Yaman. Terus dapat entah atau dari hotel, aku lupa deh itu dari mana uangnya, terus buat DP itu. Tapi cicilannya pakai Fani punya honor gitu. Gitu ceritanya. Jadi pas pertama kali bisa dapat itu masih ingat nggak rasanya? Apa rasanya? Of course seneng lah, tapi apa yang ada di hati waktu itu? Mungkin aku kalau apa yang aku rasain aku lupa ya. Cuma yang aku ingat kan dulu mama sempet kayak bingung ya. Itu aku masih inget tuh, dia suka nanya-nanya ke kru gitu kayak ini gimana ya, apa sewa mobil aja dulu karena ongkosnya lumayan, syutingnya di Pondok Cabe. Kita tuh rumah di mana ya waktu itu, di Kemanggisan apa di Rawabelong kalau aku nggak salah. Jauh dulu tuh aksesnya belum kayak sekarang loh gitu. Benar. Terus gimana ya, apa sewa ini? Wah banyak berpikir lah gitu. Sampai akhirnya ya lagi-lagi gitu, menurutku takdir Tuhan ada warisan yang kejual bisa buat DP, ya beli mobil. Ya rasanya seneng lah gitu, walaupun mungkin mama capek ya nyetir-nyetirin. Cuma paling enggak kan kita nggak repot lagi nyari taksi, nggak repot barang dibawa, itu repot loh kalau naik kendaraan. Kalau di mobil kan tinggal parkir, bisa di situ barang kita syuting gitu ya. Bener, kalau ini tuh enggak ribet banget gitu, paling enggak repotnya mama berkurang lah saat itu. Ini mobil baru kan berarti waktu itu yang diambil? Iya, apa ya dulu ya? Dulu tuh apa ya, Xenia ya apa? Kalau nggak salah. Mobil baru kan baunya beda, Pan. Seneng nggak sih? Karena aku dulu waktu baru kerja tuh bisa beli mobil second. Iya. Aku inget banget Mazda Interplay zaman dulu tuh. Tahun berapa tuh Kak? 99 kali ya, 2000 ya, sekitar segitu deh. Pas dapet mobil second, seneng banget. Aku bawa pulang bolak-balik Jakarta Bandung kalau syuting karena aku masih skripsi kan pada saat itu di Bandung. Nah di jalan tuh dia panas tuh radiator. Nah mulai deh dari situ belajar dari montir. Kalau panas harus gimana, yang gitu-gitu. Jadi begitu suatu hari bisa beli yang baru, baunya beda gitu. Sampai sekarang gua nggak mau beli mobil second. Trauma sama radiator panas ya? Bukan, baunya beda. Oh jadi lebih prefer mobil baru, kode terus. Mobil baru kalau gue. Jadi, aku jadi ingat deh radiator panas. Jadi itu dulu pas mama juga pisah sama papa tuh dia sempat mengalami masa-masa di mana ingin menyendiri. Ya. Akhirnya kita pindah lah tinggal ke Bogor, sekolah di Jakarta. Nah mobil tuh mobil second dulu belinya. Jadi ya Tuhan ya Allah, itu mobil panas mulu. Jadi radiatornya panas mulu, rusak mulu. Jadi aku jadi ingat ya perbedaannya. Tadinya aku nggak pernah nge-recall perbedaan mobil baru, mobil rumah. Tapi karena ada pembahasan ini jadi ingat. Seru kan? Iya, mobil itu kayak ya Allah kok nih mobil masalah mulu gitu loh. Nggak ngerti banget sih, kita nggak punya uang. Kurang pengertian gitu. Nah, iya, orang kalau susah tuh kayak gitu. Aku ngerasain banget. Aduh ngertiin dong, ini udah harus ditungguin syuting, lu pakai acara panas. Iya. Di jalan dulu kan belum ada Cipularang ya. Iya. Dulu tuh masih harus antara Puncak dari Bandung ke Jakarta tuh kalau nggak Puncak, Gokil. Padalarang. Lewat Gunung Batu tuh gue nyetirnya. Oh, oke. Nah kalau dia panas di tol, nih ya aku ngakalinnya adalah kapnya aku buka dikit, ya nggak buka gitu, yang penting cetek gitu buka. Terus si radiator itu di zaman dulu nih, zaman MacGyver Gen X nih, itu tuh ditambelnya pakai sabun. Oh gitu. Sabun batang. Biar dia dingin itu. Ya kan artinya kan kalau sampai dia panas kan ada leaking, ada bocor, ada rembes gitu. Oke. Nah jadi ditambal dulu, terus dibuka dikit, terus nyetirnya malah sengaja ngebut karena angin dari depan membantu dia dingin. Oh gitu caranya. Gitu. Nah lumayan tuh, begitu jepret masuk Jakarta langsung bawa ke bengkel. Tinggal naik, waktu itu belum gojek lah ya waktu itu ya, naik taksi, syuting gitu sambil telepon-telepon terus si montir, gimana bang, bisa nggak antar sore diambil gitu. Dan itu nggak sekali 2 kali ya panas gitu? Enggak, karena kan nggak pernah punya duit buat bener-bener ganti radiator, selalu diakalin. Iya. Sampai
level berikutnya dalam hidup yang Tuhan ajarin aku adalah sekarang kamu boleh beli radiator, beli, udah nggak ada masalah. Oke. Begitu radiator nggak ada masalah, AC masalah. Bener-bener gak pengertian tuh mobil. Gak ngerti banget orang susah. Gak boleh banget orang megang duit dikit ya. Kayaknya dia ngerti gitu. Ini waktunya aku mau ngambil uangmu. Iya, kayak gitu. Makanya tadi aku nanya sama kamu rasanya gimana, Van? Karena aku inget mobil baru baunya tuh yang kayak I want to have this moment forever gitu, ngerti kan? Apa ya? Dan lagian mungkin karena dulu aku masih kecil ya. Jadi aku bener-bener Nggak gitu nggak ya? Nggak gitu, ya nggak udahlah apa rasanya. gitu. Cuma Mama kali yang harus aku tanya. Mama ya? dan aku yang aku ngeh kan kayak mama mengeluh atau bingung. Itu kan aku ngeh tuh. Iya. Karena ya aku bener-bener berdua sama dia. Aku kayak ngejalanin syuting ya syuting aja Iya, gitu. iya. Nggak ada beban pikiran apa-apa. Tapi dia tuh yang komplain, yang ini, yang itu tuh dia. Jadi yang aku rasain saat itu, oh berarti bebannya mama berkurang nih sedikit pas kita punya mobil. Agak kurang komplainnya ya? Iya. Kok AC kalau adem, nggak masalah Beda. deh, bener beda. Beda, bener-bener. Iya. Dibandingin panas, aduh Tuhan di Jakarta lagi. Aduh. Oh tidak. Kayak mobil nggak ada masalah tuh kayak problem hidup tuh sedikit agak lebih lebih berkurang gitu loh. Iya iya benar. Kenapa kalau susah tuh kayak masalah numpuk ya? Iya benar. Kayaknya merumek gitu ya. Iya, gitu ya. Kayaknya semua tuh jadi kalau diinget-inget ya, dulu tuh kayak, kok dulu masalah kayak banyak banget ya. Terus kalau misalnya aku lihat ada orang yang sekarang lagi susah terus dia ada masalah dari orang tuanya lah, dari anaknya lah, aku bilang kayak ini aku dulu kayak gini nih, aku kayak kenapa kok kita lagi susah tuh kayak masalah banyak banget ya gitu. Kayak kita attracting lagi yang lain ya, Iya. kayak magnet gak sih? Ya Allah Tuhan, jangan jangan kasih gitu lagi ya Allah. Ya Allah. Tapi apa yang berubah di hidupmu menurutmu? Awal pertama kamu mulai sadar bahwa permasalahan mulai berkurang nih, kalaupun ada aku bisa hadapi. Itu Iya. di usia berapa tuh? Pas udah kuliah lah ya, pas udah ada rumah, ketika nggak perlu lagi mikirin ngontrak di mana dan uang kontrak dari mana. Oke. Gitu. Berarti kebutuhan primer sudah terpenuhi yaitu rumah. Rumah. Jadi kamu lebih settle. Iya. Oke. Disitulah aku mulai bisa mengambil uangku untuk bersenang-senang. Karena kayaknya kalau nggak kan mikir, wah ngontrak di mana tahun Iya. depan ya, terus cari kontrakan yang murah tuh. Iya. Yang mana gitu. Terus kita pasti cari opsi kontrakan yang lebih murah daripada yang lain sehingga kita punya saving lebih banyak. Oh selalu begitu ya? Selalu Jadi kayak bukan gitu. dari area ya? Area ini aja deh lebih dekat ke tempat-tempat syuting enggak? Lebih ke berapa? Iya. Berarti dulu mama nyarinya kemana? Pos kota? Siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Soalnya kan mikir, wah ngontrak di mana tahun depan ya, terus cari kontrakan yang murah tuh. Iya. Yang mana gitu. Terus kita pasti cari opsi kontrakan yang lebih murah daripada yang lain sehingga kita punya saving lebih banyak. Oh selalu begitu ya? Selalu Jadi kayak bukan gitu. dari area ya? Area ini aja deh lebih dekat ke tempat-tempat syuting enggak? Lebih ke berapa? Iya. Berarti dulu mama nyarinya kemana? Pos kota? Enggak. Oh iya ya. Ih gila Kak, Zaman gila dulu- aku sampai kayak diingetin lagi, iya bisa jadi ya. Kan zaman dulu kemana nyarinya? Atau dia suka naik ojek terus nyari sendiri gitu. Oh, mama fighter banget ya? Iya lumayan, makanya keras banget. Tapi kalaupun dia nyari sendiri kan belum tentu misalnya mau nyarinya kemana dulu Bu? Ke Rawamangun? Kemana biasanya Bu? Kalau mama biasanya selalu Setiabudi. ngedeketin daerah sekolah atau kuliah aku. Oke, itu jadi patokan dulu. Patokannya gitu. Oh, baru sekitaran situ deh kira-kira di yang mana murah gitu. yang mana gitu. Apa yang masuk gang satu motor, satu mobil, apa dua arah rumah, atau yang rumahnya kayak gimana, itu kita nggak pikirin deh, yang penting kayak masih layak ditempatin dan harganya masih kita sanggup. I see. Gitu. Iya, Itulah. secara bertahannya gitu sih dulu ya. Kalau sekarang kan
apa ya, rasanya jarang itu tidak menjadi masalah karena mungkin everything online. Padahal Iya. sebenarnya dalam dunia nyata kalau kita melepaskan mata kita dari sini, jauh juga ya gue kesana gitu ya, kayak gitu. Iya. Kalau zaman dulu memang analog ya guys ya. Jadi di mana kita ditaruh, entah misalnya kita kuliah di situ atau sekolah di situ, ya udah deket-deket situ aja deh. Nyari ininya, Tempat nyari tinggalnya, rumahnya. iya, benar. Terus waktu jadi presenter itu gara-gara siapa? Kan ini udah acting nih, Iya. udah. Tawaran datang aja sebenarnya. Terus waktu itu jadi presenter juga menurutku aku nggak punya kesadaran penuh cara bekerjanya Apa itu kayak presenter? gimana. Iya Oh, loh. oke. Kalau dipikir-pikir dulu sabar-sabar banget loh partner. Itu rezeki tahu. Iya ya, Berkah aku itu. tuh nggak ngerti kayak apa yang sedang aku lakukan loh dulu tuh. Berbeda sama acting, aku ngerti caranya. Kalau presenter tuh aku nggak ngerti. Banyak banget momen dimana aku bingung mau ngomong apa saat itu. Kan ada cue card. Iya, ada prompter. Ada prompter. Cuma kan seringkali misalnya aku presenter infotainment, itu kan komen nggak ada kayak komentarnya harus Iya, kayak nggak. gimana. Harus berpikir kan dulu yang mana bisa mikir sih anak belasan tahun gitu loh. Iya. Cuma ya tercover sama partner-partner dulu kayak Irfan Hakim. Oh, Irfan. Iya, Omes. Dulu kan Iya. senior-senior Omes. semua. Oke. Gitu. Oh, dari mereka-mereka itulah ya. Awalnya Iya. berarti ketika kamu dipartnerin, lumayan bisa nyender dikit ya. Iya, nyender banget sih kayaknya. Mungkin mereka beban ya saat itu, Iya. cuma mereka nggak bisa Aduh, anak berkeluh. ini gitu ya. Aduh, ini gara-gara murah pasti ini. Iya. Makanya Tapi kita senang simak. mana kamu presenter sama acting? Kalau ditanya senang mana, pasti lebih senang acting. Oke. Karena acting itu aku ngerasa aku lebih menguasai. Oke. Kalau presenter, aku perlu banyak belajar lagi. Karena ternyata beda crowd, beda cara. Itu challenging banget. Tapi kalau kita lagi off air ya kak, waduh, sendirian lagi, waduh, itu bener-bener Tangan dingin ya langsung ya pasti. Iya, ini kayak gimana? Apalagi pas mau opening, itu yang paling susah menurutku, tembus temboknya. Yes, Iya, bener. iya. Orang kan nggak pernah ngerti. Orang ngertinya kita tuh kalau itu udah selalu ready. Iya. Padahal kita kan pasti kayak nyari tahu dulu crowdnya siapa. Yang sering kali IO juga nggak ngasih tahu ya. Ada siapa aja, berapa orang. Ini detailnya kita tuh sering kali nggak dapet gitu. Itu menurut aku challenging. Tapi aku selalu penasaran. Karena kan kalau kita nggak penasaran jadi nggak belajar ya Nggak menurutku. belajar. Iya. Gitu. Iya sih. Ya itu presenter dan MC itu dua hal yang berbeda lagi tuh. Presenter lebih steril, tidak menghadapi segitu banyak penonton. Presenter mungkin masih dalam tanda kutip dibantu teleprompter atau kadang-kadang kita di feeding, di lewat earphone gitu ya dari control roomnya. Kalau MC udah bener-bener Waduh. udah free dive gitu. Iya. Nggak mungkin ada yang tiba-tiba gitu. Nggak mungkin. Terus tiba-tiba ada perubahan coba di tengah jalan. Iya. Sering kali kan kita Sering. kalau nge-MC Iya, tuh iya. tiba-tiba perubahan di tengah jalan atau misalnya kita ngelawak dikit nggak kena. Waduh, itu mental tuh kayaknya lagi disentil-sentil loh saat itu. Harus berpikir lagi kayak gimana caranya nih biar mereka terhibur. Gitu. Belum lagi kalau briefingnya kurang lengkap. Aduh. Jadi aku pernah acara nggak taunya semuanya direksi apa segala macam itu berhijab. Sementara baju gue Rok mini shoulder, lagi? Oh, iya. oke. Terus mini apa nggak mini sih tapi tegoek sampai sini gitu belahannya, ya Oke. kayak gaun-gaun malam gitu kan. Iya. Ya udah akhirnya nyari akal deh gimana gitu, apalah shawl-shawl apa dibebet-bebet, akhirnya ribet tau gak sih sama bebetan, sampai sama mikrofon, sama cue card, semua. Udah nggak tahu yang mana mau ditutup dulu gitu. Ya kan kita mengikuti crowd kan. Nah Betul. itu akhirnya dari situ gue belajar bahwa oh gue harus bawel nih, manajer gue harus bawel. Tamunya siapa? Orang apa? Etnis apa? Betul. Di rootnya siapa? Itu dicari tahu dulu. Jadi kita tahu culture daripada Bener. audiensnya gitu. Aku dulu pernah nge-MC yang memang orang IO-nya tuh bener-bener detail. Sampai aku dikasih tahu, oh ini orang yang bisa dibecandain, Nah, ini yang enggak. iya. Waduh, selama aku nge-MC itu doang kak. Yang Sisanya enggak? Sisanya nggak pernah. Jadi kita nggak tahu mau yang kita bercandain yang mana, yang bisa, yang mana kan. Takutnya ada tersinggung. Iya atau kan ada yang nggak suka. Ada yang nggak suka gitu atau Ada yang malah pengen disebut-sebut mulu. betul. Jadi wah, itu perlu banget informasi-informasi kayak gitu sebenarnya. Iya. Untuk kita juga sebagai MC lebih leluasa untuk explore dan mempersiapkan diri menurutku ya kan. Iya, ada yang menurut aku ya dia udah ngasih tahu nih briefing. Ah. Nggak tahu salah. Aduh. Misalnya, gue kasih contoh nih, pernikahan si A sama si B. Nanti lu panggil ya
father of the groom. Oke, panggil si bapak ini dan ibu ini gitu kan. Oke. Didampingi oleh anak mereka yang kecil, ternyata masih ada adik. Oke. Terus ibu ini dan bapak ini. Oke, terus habis itu gue bilang, oh abis itu baru lu panggil orang tuanya dari yang perempuan. Terus gue langsung berkesimpulan dong, oh artinya bapaknya si ini cerai nih, ibunya sama yang lain, anak ya udah berarti ya udah kita baca dalam satu kesatuan. Begitu mau naik, tiba-tiba perwakilan keluarga nanya, coba saya cek lagi cue card kamu. Oh ya, salah, anaknya nggak ikutin ini bukan anak bapak ini anak ini setelah perkawinan itu terpisah dan hampir tau gak sih? Kebayang gak sih kalau itu udah kelar sih? Kita yang kelihatan bodoh loh. Iya, kita yang kelihatan bener. Jadi sejak itu tuh gue selalu bawel. Ya mohon maaf ya, kalau misalnya gue MC tuh gue pasti bawel. Ini bener ini, iya. Boleh nggak cek lagi? Ini bener, boleh nggak cek lagi? Terus nama, jabatan, ya itu juga penting karena kan salah sedikit kadang tersinggung ya. Walaupun sebenarnya kita manusia yang bisa salah aja sebenarnya ya. Cuma itu penting banget. Penting karena Cara salah. bacanya aja tuh. Iya. Kita salah, udah di briefing nih. Nggak taunya si bapak itu bukan dokter Andes, gelar zaman dulu. Ternyata dokter tersinggung. bener. Ajudannya marah. Gue dibilang MC goblok loh pernah. Ya MC Allah. goblok banget gitu. Aduh ya Allah. Ya itu bertahan aja. Iya pak, maaf pak. Padahal di briefing sama di cue tulisannya dokter Andes. DRS iya. Nah itu kalau aku yang antara acting sama presenter ya kayak. Berarti kakak lebih suka mana? Sampai saat ini tetap public speaking sih. My main core tetap public speaking. Jadi Jadi pernah ada sekolah public speaking atau enggak sebenarnya? ngajar public speaking iya, tapi untuk buka sekolah sih enggak. Buka sekolah. Aku perlu belajar sepertinya ya. Ada. Kalau di Bali itu bareng sama Mas Tanto Yahya. Oh gitu. Menarik loh. Seru Oke. seru. Nanti deh kalau pas kamu ke Bali ya. Iya mau dong aku. By the way nih, kalau ada yang kepo, maksudnya pas kamu ke Bali, kamu tuh tinggal di Bali apa Jakarta? Bali dan Jakarta. Oke. Sebenarnya suamiku kebanyakan di Bali sejauh ini, tapi sekarang udah kayaknya mau akan lebih banyak di Jakarta gitu. Jadi kalau misalnya kayak lagi nganggur nih 4-5 hari balik ke Bali. Karena di Bali sendiri aku ada tempat, ada anjing, ada kucing gitu. Jadinya emang perlu ditengok gitu sebulan sekali. Jadi di sini home, Jakarta juga home. Home, iya. Kamu sebagai si pecinta anabul, karena aku sempat lihat YouTube-mu juga adalah, dan even your Instagram sebenarnya mengatakan bahwa half of your heart adalah untuk anak-anak bulu gitu ya. Kalau di Jakarta kucing semua? Kucing semua. Ada berapa? 16. Mbak? Enggak kurang banyak. Kenapa itu sampai 16? 3 itu beli, sisanya rescue. Oh. Jadi sisanya kucing-kucing kampung yang kelebihan berat badan gendut, lucu banget. Tapi kan kucing banyak yang terlantar di Jakarta, masa setiap kali ada yang lihat kucing semua lo bawa pulang ke rumah? Nah itu dia betul, makanya semenjak mungkin udah 3 tahun belakangan ini sudah tidak segila dulu lah ya. Iya. Kalau dulu tuh ngerasa kayak semua harus ditolong, tapi ternyata cara menolong tuh ya nggak harus begitu nggak ya. harus dimasukin ke rumah kok. Iya, gitu. iya, Bisa iya. disteril, bisa dikasih makan, bisa dibawa ke rumah sakit aja terus dilepas. Bisa gitu. kita donasi, macem-macem ya. Macam-macam gitu. Oke. Ya udah akhirnya udah nggak mau nge-rescue lagi. Aku pikir kayak nggak deh, ini nggak efektif gitu karena itu bukan pekerjaan aku ya, kecuali Iya. emang punya yayasan punya gitu. shelter. Iya. Tidak mau lagi ya guys. Tapi dia pindah ke Bali ikut suami, dia rescue lagi di sini anjing Iya. sama kucing lagi gimana? Jadi, itu kucing tuh di plafon tiba-tiba ngeong-ngeong di kantor suamiku yang lama. Terus kata suamiku ini kayak ada kucing deh. Terus yuk kita dobrak. Plafonnya masih gipsum soalnya waktu itu di kantor. Ternyata bener ada anak kecil segini. Numpang beranak tuh ibunya naruh di atas. Iya mungkin. Terus ya udah, terus kita taruh di atas kandang, ada kayak ada genteng, terus ada tempatnya gitulah buat naruh supaya kalau ibunya mau ketemu Datang, ambil bisa deh ambil. nih gitu. Nggak apa-apa. Nggak diambil juga. Dasar ya ibunya Dasar itu. ya. Perempuan macam apa kamu, Cing? Ya udah akhirnya kita ambil. bawa deh. Untung satu. Biasanya kan kucing kalau beranak banyak. Berapa tuh? Iya mungkin yang lain udah nggak tahu lah ya. Jadi satu itu. Satu itu terus ya rescue Poki juga anjingku yang dari Jakarta. Terus kita lihat bisa akrab Poki nggak? namanya? Poki. Poki Barata. Nggak pakai nggak Poki, pakai. kalau lagi pilek bilang Pongki jadi Poki loh. Iya. Poki. Terus akhirnya pas kita lihat, oh bisa nih, bisa bersatu walaupun nggak akur-akur ya. Gitu. Tapi tetap bisa sebelahan lah. Gitu. Pom, anjing pom. Pom, tapi pom kampung jadi agak besar. Pom Campina. Pom kan kecil.
harusnya. Iya. Tapi mungkin dia digagahi oleh oleh anjing ya. kampung kali ya. Jadi akhirnya bapaknya oke, jadi agak Gitu. gede. Kamu agak ini ya, apa ya? Kalau aku melihat hidupmu tuh agak tidak mengikuti jalur yang seharusnya tergeneralisasi harus terjadi pada orang-orang seperti kamu. Misal. Contoh, keturunan Arab. Oh ya. Ya dong, sampai ada tanah di Yaman segala mah kurang Arab apa ya? Betul. Tapi kamu ini senang anjing. Iya benar ya. Iya kan? Itu kan agak out of the box ya. Banget. Out of the Bajunya gini lagi kan. box. Bajunya casual chill. Saya bilangnya casual chill ya. Makasih. Iya, casual chill gitu. Agak, nah itu apakah memang it doesn't bother you? Karena biasanya kan melihat kamu Instagrammu juga engagementnya tinggi sekali ya. Maksudnya orang nge-like-nya bisa banyak banget, terus komen. Kamu nggak ini ya, nggak terganggu dengan komen yang misalnya semoga kakaknya akhirnya dapat hidayah kalau jangan pelihara anjing, atau misalnya kan kita ini berdasarkan yang aku baca. Nggak apa-apa Kak. Jadi sebenarnya ya itu ya, kedekatan, bingung nih ngomongnya nih. Sebenarnya aku kalau sama agama pastilah dekat lah ya. Kita pasti dipupuk secara mendalam juga oleh orang tua, di mana memang aku keturunan Arab apalagi. Cuma pada saat akhirnya bertumbuh di kehidupan ini dengan berbagai macam warnanya gitu, aku menyadari kayaknya hubungan aku sama Tuhan itu ya dengan caraku aja gitu menurutku. Yang artinya kalau misalnya aku emang belum bersiap hijab ya artinya emang belum siap gitu. Karena aku banyak banget gitu pas udah dewasa ngelihat orang-orang yang nutup aurat misalnya gitu ya, atau yang sangat terlihat sangat Islami, bahkan semua orang mungkin bisa ngelihat dia kayak wah Islam banget, atau ya bisa dilihat sebagai satu tokoh Panutan lah ya. Panutan gitu. Tapi bisa melakukan hal-hal yang sangat manusiawi dalam artian ya bisa genit, bisa dosa, bisa ini, bisa itu gitu ya. Jadi menurutku aku pengen lebih menjadi diriku sendiri aja sih gitu, daripada aku berusaha nih berhijab tapi sebenarnya aku masih ngelakuin hal-hal buruk misalnya gitu ya. Aku juga nggak mau gitu. Aku tetap pengen jadi diri aku sendiri yang kayak gini. Emang ya Fanny kayak gini. Memang mungkin belum siap berhijab, memang mungkin punya anjing yang juga sebenarnya kan kalau di Islam tuh najis ya Kak, bukan haram. Jadi kita bisa bersihin najis itu. Kalau di zaman Nabi dulu emang adanya tanah ya mungkin pakai tanah gitu loh. Dan zaman sekarang ada sabun tanah ya ada sabun tanah, bisa pakai sabun tanah gitu. Jadi aku nggak mau dibuat ribet sama aturan-aturan yang rasanya akhirnya takutnya ketika orang aku dulu kan kayak kok semakin orang ceramahin rasanya malah pengen semakin jauh ya sama agama, rasanya gitu loh Kak. Gitu, yang sebenarnya nggak boleh menurutku. Jadi biarkan tuh hubungan orang ini dengan Tuhannya tuh menjadi hubungan yang sangat personal. Gitu, karena kita nggak pernah tahu gitu apa yang sebenarnya dilakuin sama orang ini untuk menjalani agamanya kan gitu. Betul, loh di rumahnya, di rumah tangganya, kebaikan-kebaikan yang mungkin dia nggak sebarluaskan gitu. Gitu sih. Dialog dia dengan penciptanya yang kita nggak perlu tahu. Iya gitu. Jadi kalau terganggu apa enggak ya enggak sih. Enggak. Mungkin awal-awal aja, awal-awal. Tekanan keluarga juga nggak ada dari the Arab side. Gak berani kali ya. Aku karena lumayan vokal gitu. Galak ya kamu tuh di rumah ya? Talk back gitu ya? Iya, aku pasti kalau mamaku bilang ngelawan. Aku bilang berpendapat lah, bukan ngelawan. Oh, oke. Gitu. Iya. Jadi kalau misalnya Fanny gini, enggak Mam, menurut Fanny gini. Kok ngelawan sih? Bukan ngelawan, Mama. Kita berdiskusi loh ini, gitu. Jadi ya gimana ya, mungkin karena nggak pada mau berdebat sama aku, jadi lebih baik mereka diam gitu. Berarti kamu termasuk perempuan yang selain of course independen, kita sudah tahu dari umur 16 tahun sudah harus bekerja gitu ya. Iya. Termasuk perempuan yang, dan ini bukan konotasinya negatif ya, karena kalau misalnya kita sebut gini, biasanya orang langsung ngomong iya tuh perempuan yang kebanyakan pendapat, padahal sebenarnya opinionated itu nggak selamanya harus negatif gitu. Emang gue punya opini aja, boleh nggak aku sumbang saran ya kan terhadap hidupku sendiri gitu kan. Berarti kamu termasuk perempuan yang seperti itu karaktermu?
Iya. Sehingga ketika ketemu si suami ini yang adalah Jawa Surabaya, Jawa kan, Iya, Surabaya, iya, itu iya. gimana tuh? Kan Jawa nih. Walaupun Surabaya ya Iya. lebih keras Lebih daripada yang di Jogja atau Semarang atau Solo, tapi tetap Jawa loh. Jadi apa ya? Kalau dia bilang sama-sama keras sih. Kalau Oh, dia iya? bilang kamu tuh dominan, aku tuh dominan, tapi kita berdua tahu kapan kita harus ngalah lah gitu. Jadi di diskusi tertentu atau permasalahan tertentu kita tahu nih, oh ini waktunya gue diem nih, oh ini waktunya gue ngegas nih, gitu. Karena dua-duanya sama-sama keras dan sama-sama bacot sebenarnya, lumayan keras dan frontal lah kalau ngomong, baik aku maupun dia gitu. Dia karena anak pertama dan memang Surabaya, kalau aku karena menurutku karena hidupku keras dan sampai aku bisa di sini nih sekarang itu aku pakai aturanku gitu. Bahkan maksudku mamaku dulu tuh kan nggak ada ngarahin, nggak ada ngatur gitu kan. Ya dia membiarkan aku untuk membebaskan aku untuk memilih jalanku lah ya. Jadi menurutku cara yang paling benar ini cara yang aku pakai. Jadi aku ngerasa tuh aku yang begini ya, selalu aku bener gitu. Nah pas ketemu suamiku juga sama kan, dia ngerasa ini aku biasa ngatur anak pertama. Jadi sama-sama keras sebenarnya. Tapi malah jadi ini termasuk langka loh menurut aku. Hebat loh. Iya, udah mau 8 tahun. Iya, hebat loh. Bahwasannya masing-masing tahu cara berdansa. Lu jangan injek kaki gue nggak injek kaki lo nih gitu. Iya. Tapi kalau lo mau ngelit kasih tahu. Iya, jadi biasanya kita berdua tuh kalau misalnya mau marah karena sama-sama keras, jadi kita tahu kita nggak bisa saling serang. Oke. Jadi kita selalu kayak duduk ngobrol. Gini. Kamu mau ngomong apa? Gitu. Iya. Jadi ngobrolnya justru sama-sama di tone down karena kita tahu kalau kita dua-dua marah, ini bubar jalan di rumah tangga nih. Jadi kita tahu caranya adalah duduk bareng, walaupun cara ngomongnya cara ngomongnya halus tapi Intensitinya kenceng ya tetap ya. Dan sangat terbuka. Kalau temanku Yeah. bilang, gila ya lo bisa ngobrol seleluasa itu ya sama pasangan lo gitu. Kayak aku bisa ngomong apapun, aku bosen nih gitu misalnya. Atau dia ngomong, aku marah nih, aku nggak suka. Itu bisa terbuka tuh kita berdua. Kayaknya enakan gitu sih kalau gue ya Tapi ngerasanya. banyak rumah tangga yang nggak gitu loh kak. Iya ya. Iya. Soalnya jadi api dalam sekam tau nggak sih kalau nggak di. Karena kan kita datang dari background yang beda-beda. Berbeda, iya. Iya kan? Iya. Kayak aku Mama Spongky kan dia Jawa, aku si Batak yang lahir besar di Singapura pula, apa nggak kurang keras tuh ya? Terus, Kan berarti lo nggak ngalamin susah dong lahir besar di Singapura. lu bilang lahir besar di Singapura belum tentu nggak susah loh. Masa sih? Susah lah, susah 3 anak di Singapura, membesarkan 3 anak berarti kan dua-duanya orang tuanya harus bekerja. Jadi kita Oke. luntang-lantung aja terus pulang sekolah harus kemana? Ya mungkin secara sekolah dan yang lain-lain terpenuhi, Iya, iya. ya. Tapi hal-hal lain tuh banyak banget. Kayak misalnya zaman dulu deh di Singapura kan udah ada McD ya waktu aku kecil gitu. Kayak mau makan kayak gituan tuh kayak mungkin cuma sekali dalam 2 bulan gitu. Dan Oh, kayak minta kalau itu juga kalau si opung aku, mamanya mama, itu pas dapat kiriman amplopan dari anaknya yang di Amerika, ya anaknya kabur juga itu karena si opung juga galak gitu. Jadi drama mereka tuh nurun lagi ke kita kayak ngerti nggak sih? Kadang-kadang kalau kita nggak berhentikan habit-habit yang mungkin Terdahulu. iya, itu akan terus ke bawah. Bener gitu. banget lagi. Bener, Right? iya. Jadi kita harus memutuskan untuk menjadi agent of change-nya. Oh dulu gini ya, pantesan aja anak lo semuanya kabur kalau lo begini gitu kan di usia segitu. Gue nggak mau. Yes, benar. Iya kan? Iya. Walaupun gue juga digituin sama lo nih mah gitu atau Iya, bokap gitu iya. ya. Gue nggak mau. Benar, itu. Nggak mau gue. Berarti kamu melakukan itu? Aku rasa iya ya. Mungkin yang bisa menjudge Mas Pongky kali ya. Yang ngelihat ya aku nggak tahu. Tapi aku rasa sih iya ya. Karena kalau aku tetap melakukan seperti itu, kayaknya sih sejauh ini sih ngobrol sama anak-anak tuh masih enak gitu. Maksudnya mereka masih mau ngobrol, masih mau terbuka, masih mau ngasih tahu permasalahan gitu ya. Masih ngasih kita porsi lah ke dalam hidup mereka. Tapi kalau aku turutin, karena berkali-kali kalau misalnya dia lagi talkback nih, apalagi waktu masih ABG. Duh, Van rasanya. Kenapa kak? Ya, gue pengen ngeluarin kata-kata yang, ngerti gak sih yang udah, abis itu gue inget, kamu gini karena kamu dulu diginiin kan? Gak perlu loh Sof, gak perlu gitu. Katanya mau berubah, tapi tuh rasanya mau ngerem tuh
Udah di ujung lidah banget ya sebenarnya. Gigit lidah banget. Karena kayak ini anak sok tahu banget, lu tahu apa? Lu tuh yang ngasih makan masih gue, ngerti gak sih di sini tuh ada. Ternyata orang tua tuh ngerasain itu ya, maksudnya semua orang tua ya. Cuman saat itu mereka punya pilihan untuk ngomong atau enggak, dikeluarin apa enggak gitu ya. Iya. Atau caranya bagaimana ngeluarinnya gitu ya. Kayaknya gitu, karena semua orang tua menurutku adalah anak-anak yang mungkin ada trauma anak-anak yang tidak selesai dalam dirinya, lalu dia tiba-tiba harus jadi orang tua. Lah gimana tuh kalau dia nggak sadar? Nah iya benar. Kalau dia nggak sadar, Iya. dia akan bentuknya orang tua, marahnya ke kita, si anak yang dulu menerima Perlakuan kezoliman itu. yang terdahulu. Iya. Yang mungkin mereka juga nggak sadar kalau itu Enggak. ternyata bukan cara yang baik ya. Betul. Dan akhirnya membutuhkan kita yang generasi sekarang ini untuk memaafkan yang sudah terjadi karena itu yang terbaik yang dia bisa. Ibaratnya raport lo katrol nggak bisa lagi tuh Van. Iya Kak. Ibaratnya bisa nggak sih lo lebih baik sama gue waktu kecil? Bisa nggak lo lebih perhatian sama gue? Iya. Nggak bisa. Udah dikatrol aja nilainya masih 5. Nggak bisa emang dia. Berarti gue yang harus bisa gitu. Karena Iya. gue udah lebih terpapar sama apa ya? Apalagi kamu universitasnya sekolahnya psikologi ya? Psikologi, iya. Lulus pula. Lulus, iya. Berarti kan ngerti banget Ngerti, kan iya. psikologinya orang. Iya. Kok secara teori mungkin aku udah lupa-lupa ya. Cuma akhirnya aku lebih bisa memahami kenapa orang berperilaku seperti A, berperilaku seperti B gitu. Karena itu berhubungan dengan masa lalunya gitu. Ya kalau dibilang hubungan aku sama mama juga dibilang baik-baik banget juga enggak sebenarnya. Tapi ya aku mengerti aja yang tadi Kak Sofi bilang lah. Kita ngerti mungkin dulu dia diperlakukan dengan cara seperti itu, tapi dia sendiri nggak paham kalau itu sebenarnya nggak baik buat dia. Atau banyak trauma-trauma di kehidupannya dia yang tidak terselesaikan. Sehingga membuat dia secara tidak sadar membawa itu, lukanya tuh dibawa terus. Sampai akhirnya cara dia komunikasi sama kita pun akhirnya kurang nyaman lah, nggak enak lah. Hubungan jadi nggak hangat lah gitu. Itulah. Memang susah sih ya. Susah. Hubungan tuh ternyata rumit, complicated gitu loh. Dan harus selalu dirawat. Iya, benar. Nggak ada tuh namanya hubungan gue sama bokap baik. Nggak, kalau nggak lo rawat bisa nggak jadi nggak baik. Iya. Kalau kataku, karena semua orang bawa luka Masing-masing. mereka masing-masing yang kadang-kadang kita nggak tahu gitu. Iya. Kadang-kadang kita Nah, nggak pasangan kan juga gitu ya, Kak? Iya. Ternyata kalau aku ngomong, karena aku adalah si orang Batak yang lahir besar di Singapura dan everything has to be efficient ya, quick gitu ya. Jadi kadang-kadang aku sambil nyuruh dia itu, kamu masukin itu deh cepetan, karena aku mau sebenarnya lebih ke help me, karena gue juga kerjanya banyak ngasih makan anak-anak apa waktu masih kecil ya. Iya, iya. Ternyata dia suatu hari dia ngomong dia nggak suka, menurut dia tone kamu tuh loh Seperti memerintah atau gimana? banget, apalagi anak pertama. Oh, oke. Terus gue bilang, enggak, lo aja kali sensitif. Terus lama-lama suatu hari gue keluarin tone itu gitu ya. Iya juga ya. Tersadarkan iya lagi, sendiri. Iya, thanksin sendiri tau gak? Iya lagi gitu. Akhirnya sejak saat itu gue ngerasa setiap kali harus ngomong sama dia tuh kayak ada kamera yang lagi nyorot ke gue gitu. Tahu kan yang kita bisa cek monitor, Iya, cut! iya. Oke, cek dulu, Tadi, tadi intonasinya sampai mana ya, gitu ya? Tadi nadanya gimana ya? Tadi kalimatnya apa ya, gitu ya? Kalau habis syuting kan kita bisa ngecek Iya. monitor sutradara kan. Iya, Kalau dia iya. lagi ngecek, ikut lihat ya gitu. Oh tadi ternyata tone gue nggak bagus. Nah akhirnya gue memberlakukan itu dalam hidup gue. Iya. Setelah dia ngomong untuk berkali-kali, kamu tuh nadanya gitu. Ya itu dia. Ya rumah tangga itu kan juga perlu keterbukaan kan akhirnya kan. Maksudnya ya kayak gitu, Mas Pongki kan akhirnya ngomong misalnya, aku kurang suka nih nada kamu. Mungkin kamu Mbak juga ngomong apa ke Mas Pongki, ya itulah. Ya hubungan perlu kedewasaan juga, hubungan apapun. Tapi nih lihat dari kedewasaanmu ya, menurutku ya, dan segala macam yang kamu udah alami. Kan sekarang main film terakhir ini, nanti kita akan bahas itu film yang kamu jadi hantu itu. Ini Iya. lagi tayang nih di mana-mana nih. Iya. 7 hari. Sebelum 7 hari. Sebelum 7 hari. Nggak ada keinginan jadi itu psikolog mbaknya ini. Nggak ada ya? Apa mungkin nggak harus praktek ya? Entah apa ya, konsultan atau apa, atau bikin buku. Karena pengalaman hidupmu tuh kaya sekali loh menurutku. Iya benar. Kalau sekarang sih enggak. Kalau sekarang nggak tahu nanti kalau udah semakin dewasa, semakin banyak pengalaman hidupnya, jadi semakin banyak juga yang bisa di-sharing. Tapi karena dulu tuh aku pernah waktu kuliah, ceritanya kita praktek lah ke tempat-tempat ODGJ gitu.
Terus yang aku dapetin justru ketakutan pada saat ngadepin orang-orang dengan gangguan psikologi klinis gitu. Yang menurutku akhirnya wah takut juga ya ngadepin kayak gini setiap hari itu akan terdampak Energinya, nggak? iya. Takut nyerep ya. Karena itu bener-bener menggerogoti menurut aku. Gitu loh. Makanya kan ada yang bilang kalau gangguan mental itu sebenarnya menurun. Menurut aku bukan menurun sih. Cuma biasanya itu kita akhirnya keikut aja gitu secara tidak sadar. Habitnya yang menurun, energinya yang nularkan. Iya gitu. Jadi kalau menurutku sampai psikologi klinis kayaknya secara mental aku nggak sanggup deh gitu. Cuma kalau apakah bikin buku ataukah nanti ketika mental sudah menjadi jauh lebih matang dan lebih firm gitu ya, aku lebih siap untuk buka konseling bisa jadi. Tapi mungkin saat ini mau fokusnya masih di dunia entertainment gitu. Kalau sekarang. Iya. Kayak konseling keluarga kan banyak orang yang ini cuma saran, bukan saran, ini cuma ide. Siapa tahu suatu hari akan berbuah ya. Iya. Karena kan kamu pengalaman hidupnya juga sangat kaya. Lalu aku tadi perhatikan juga hubunganmu dengan Tuhan penciptamu, menurut aku itu erat yang orang lain nggak perlu tahu, dan emang lu nggak perlu tahu ngapain lu harus masuk, ini mah hubungan gue sama Tuhan gitu ya. Iya. Aku perhatiin banyak orang yang takut ke psikolog, apalagi psikiater ya, hanya karena ya aduh dia mau tahu apa tentang hidup gue, atau gue nggak mau dicap label-label tertentu yang mana aku ngerti, karena semakin kesini semakin banyak sekali label, mudah sekali dilontarkan ya. Tapi aku lihat ada beberapa temen aku tidak ada background psikologis ya, mereka itu justru orang-orang teologi ya, terus mereka belajar gitu Van, jadi jadi konseling keluarga, jadi khusus keluarga, konsultasi. Jadi menurut aku mereka itu adalah step pertama sebelum orang itu membutuhkan entah psikolog atau nantinya psikiater. Biasanya kalau bisa selesai di konseling keluarga, nggak ke psikolog. Bisa selesai gitu loh. Karena kadang-kadang kan ya memang ada orang yang belum siap, tapi dia harus keluarin gitu. Kemana? Nah si temenku ini belajar 1,5 tahun kalau nggak salah. Terus dia nawarin aku kan, lu juga kan mengalami, nah tapi nggak berarti gue buku aja nggak. Gue nggak siap suruh Nggak siapnya kenapa? Karena gue nggak gitu aja, orang kalau ketemu gue bisa cerita hidupnya sampai ke mana-mana tuh kayak orang percaya gitu. Tanya deh Mas Pongki yang kayak, kamu habis ngobrol apa sih tuh orang bukan baru kenal? Iya, terus nggak tahu dia cerita aja sampai ke ini, sampai ke perkawinannya lagi goncang. Terus gitu, astaga mah. Berarti kan setiap orang tuh butuh tempat, ruang untuk bercerita kan sebenarnya. Ya, kalau dia merasa safe, dia akan cerita. Syukur-syukur kalau orang itu emang beneran safe. Kalau nggak safe, makanya butuh psikolog kan sebenarnya. Tapi kan dianggapnya tuh sebenarnya kalau kita ke psikolog tuh berarti kita punya gangguan mental. Padahal mungkin kita butuh curhat aja gitu. Yang dimana kalau kita nggak curhat malah bisa jadi gangguan mental gitu. Kan proses orang bisa gangguan mental tuh juga lama ya prosesnya. Dia tuh biasanya harus masuk ke depresi dulu, terus baru dari depresi kalau nggak tertangani baru jatuh lagi dia ke gangguan-gangguan yang lain gitu. Yang menurutku kita tuh harus aware banget kalau kita semua memang butuh psikolog. Kayak sakit flu masa nggak ke dokter sih? Terus kan bisa sembuh. Tapi saat ada triggernya, minimal lu nanya halo dok kan? Iya paling kan? enggak gitu. Halo dok tolong masuk, lain kali bayar ya. Iya kan minimal. Iya benar. Masa gitu. kalau yang jiwa kemana kita? Iya, masa kita nggak mau obatin sih? Itu buat diri kita sendiri loh, wajar aja lagi gitu. Nggak selalu artinya lu gila gitu, nggak selalu artinya lu nggak mandi 10 hari terus kumuh gitu. Kelihatannya kan nggak selalu gitu. Malah bisa jadi karena kita nggak cerita akhirnya menciptakan gangguan mental atau mungkin menciptakan komunikasi buruk terhadap orang-orang di sekitar kita akhirnya. Yang akhirnya memecah belah hubungan kita dengan semuanya gitu. Pekerjaan, pasangan, keluarga, dan lain-lain gitu. Jadi ya mungkin yang jadi PR tuh sebenarnya buat sekarang orang harusnya berani aja ke psikolog untuk cerita. Menurutku psikolog adalah orang teraman karena mereka udah perjanjian jabatan kan, sumpah jabatan nggak akan membongkar apapun lah gitu. Walaupun ada sih psikolog-psikolog yang suka masuk, suka ngasih pendapat berlebihan di sosial media ya. Ada kok, tetap ada. Iya harusnya nggak boleh sih. Ya ini kita bicara oknum lah ya. Iya harusnya nggak boleh ya. Karena gimana pasien yang ngerasa aman ya, takutnya ceritanya di-spill lagi. Ntar orang nyusun puzzle lagi, oh ini si ini. Cocok logi. Aduh PR. Cerita film dulu sekarang. Oke. Sebelum 7 hari.
Sebelum 7 Hari itu adalah film terbaru yang kamu perankan bersama dengan MD ya ini? Iya, MD. Ini terakhir film tahun berapa? Kalau film itu aku terakhir 2019 Nah, atau tuh. 20 ya lupa. Lama banget baru sekarang ada lagi. Kayaknya kamu tuh orang yang effortless gitu loh kalau buat nyari kerjaan. Kayak dia bisa ngilang, balik lagi masih ada tuh kerjaan. Malah dikejar-kejar gitu. Amin. Kamu merasa seperti itu nggak sih? Nggak juga sih sebenarnya. Mungkin karena kemarin itu pas nikah fokusku di TV, presenter gitu. Terus saya cobain ngelawak apa segala macem. Terus udah nih ketemu, kayaknya udah bosen gitu ya, kayak apa aku pengen balik lagi ke acting deh. Aku izin sama suamiku, dapatlah tawaran film ini ceritanya. Terus Ini nyari apa tawaran? tawaran. Nah kan, itu maksudku. Iya. Kamu tuh kayak selalu gayung bersambut. Berhenti dulu deh umur 16, mama nggak kuat. Tiba-tiba Iya. tapi masuk lagi, dunianya menerima. Iya bener juga ya kak. Aku lupa mensyukuri hal itu loh. Aku Iya. memperhatikan pola itu soalnya dari tadi. Terus umur segini gue berhenti dulu nyoba presenter. Diterima, walaupun tadi kamu bilang kasihannya si Omes, kasihannya Irfan Hakim gitu. Tapi jadi gitu. And Iya. then back to film lagi. Aku tanya kan, tawaran apa kamu nyari? Tawaran. Iya. Iya benar ya. Benar ya. Bisa dibilang gitu ya. Nggak semudah itu loh buat banyak orang. Banyak tuh, orang ya. Nggak semudah itu. Lalu oke, film ini terus tapi ditawarin ini jadi hantu. Iya. Mau? Jadi sebenarnya awal itu aku di-cast untuk 2 peran di situ. Jadi Tari dan juga Anggun. Yang aku peranin tuh Anggun. Nah, Anggun ini ceritanya dia ada backstory-nya lah. Gimana ceritanya sampai akhirnya dia tega mengorbankan anaknya, dia tega mengusir anaknya dan lain-lain. Yang pada akhirnya ketika anak-anaknya udah besar nih, kan diusir waktu kecil. Pas udah besar balik lagi, dia dalam keadaan sekarat. Oke. Gitu. Ya biasalah kalau orang-orang zaman dulu, ini cerita tahun 80-an ceritanya ya. Zaman dulu kan suka pakai kayak susuk dan lain-lain. Ceritanya dipakailah sama Anggun ini. Yang akhirnya menjadi hantu. Gitu setelah sepeninggalnya dia. Yang ditanya itu biasanya kenapa mau, terus itu kan perannya akhirnya hantunya jadi nenek-nenek. Karena pas dilepas susuknya itu aku jadi nenek-nenek kan. Hilang semua kecantikan Semua dan kecantikan, karisma dan kesusukan itulah hilang gitu. Kenapa mau? Menurutku challenging aja gitu, karena Anggun ini perannya punya berbagai macam emosi di situ dan ekspresi yang harus dimainkan, dan juga fasenya panjang gitu. Dari dia punya anak 1, punya anak 3, kemudian jadi nenek-nenek, kemudian jadi hantu. Jadi banyak banget yang harus dimainin. Setelah sekian lama nggak main nih di dunia perfilman, kan pasti kita nyari peran yang challenging kan. Ya udah aku pikir ya udah deh, aku coba. Walaupun ada keraguan, waduh jadi nenek-nenek gimana ya pendapat orang. Bahkan pada saat press conference pertama kali tuh wartawan bertanya kan kayak, kenapa Fanny Gasani ya, apa nggak kemudahan, bla 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 bla, karena belum ngerti nih story-nya seperti apa gitu kan, ceritanya susuk kan. Dulu kan belum boleh di-spill nih awal-awal. dulu belum boleh ngasih tahu kalau itu susuk. Betul, Oke. belum boleh. So, akhirnya pas udah ngerti, oh ternyata susuk gitu. Oh. Akhirnya aku pikir juga pas ngambil peran ini, oh kayaknya nih harusnya bagus sih gitu, karena pertama Pak Awi juga yang sutradarain KKN juga kan. Awi Pak Suryadi? Iya. Oh ini filmnya Awi? Iya. Oh ini film yang kemarin si Rangga pergi pas premiernya. Di Anakku kemarin pas premier, pergi ke premier. Oke. Anakku lagi magang. Gue bagiin, nak kamu udah pulang belum? I'm at a movie premiere. Emang lo kenal siapa di Jakarta kok ke movie premiere? Ternyata Awi. Iya. Awi itu adalah omnya, temennya Rangga dulu waktu SMU. Oke. Gitu. Oh. Terus dia bilang, yeah, the director says hi to you cause he knows you. Siapa? Awi. Astaga Awi, bilang hello ya dari mama. Bilangin mama mau main film lagi. Pak Awi tuh mau main lagi dia. Tapi jangan horor ya Awi. Nggak Kenapa mau. sih? Gue nggak suka. Aduh enggak Gue kok. nggak penakut, tapi gue nggak demen aja. Bohong, ini emang penakut. Enggak, gue sama sekali nggak penakut aja deh. Tapi kenapa nggak sukanya apa? Karena menurut gue hantu nggak usah lo filmin juga udah ada gitu. Kalau menurut gue, kalau dia mah seneng nonton film horor. Oh, Kalau oke. gue kayak, apain sih kita harus grauk-grauk di tanah, terus dengan darah-darah. Iya, Kayak, aduh, iya. energinya buat gue. Tapi that's just me. Iya. Oh, jadi filmnya Pak Awi, oke. Filmnya Pak Awi, terus ya kenapa enggak kan? Aku pikir Pak Awi kan kita tahu sutradara yang bagus Iya. gitu ya.
Terus abis itu perannya menantang menurutku. Terus aku sangat berharap ini bisa jadi sesuatu yang bagus lah gitu. Sampai pas kemarin lihatnya, wah gila sih hasilnya tuh menurutku bagus banget gitu. Dan semua acting yang dimainkan oleh semua peran-peran terkecil, anak-anak kecilnya tuh juga mainnya bagus gitu. Nonton guys, kita harus nonton. Iya gitu. Terus Pak Awi dengan treatment kameranya yang banyak orang bilang itu stylish ya gitu. Aku kayak, aku gak nyesel banget sih main sama dia. Jadi puas ya? Aku puas banget dengan detailing dia tuh detail banget loh. Iya, Awi gitu, sangat detail dan aku jadi banyak belajar gitu. Kita tuh harus sedetail itu, mencari kesempurnaan sebegitunya gitu. Karena memang bekerja ya harusnya kayak gitu tuh standarnya menurutku. Jadi aku nggak nyesal sama sekali, malah senang bagaimanapun nanti hasilnya gitu. Merasa beruntung bisa dilibatkan di project ini sih aku. Jadi peran utama nih berarti nih yang di ini. Sebenarnya PU-nya tuh ada 2 kalau Pak Awi bilang, aku dan juga Agla. Di dunia nyatanya Agla, di dunia hantunya, di dunia hantunya aku gitu, si Nenek Anggun ini gitu. Jadi kalau kita kemana-mana tuh bilangnya keluarga Nenek Anggun gitu. Oh, syuting days-nya kemarin berapa lama? Syuting days kurang lebih hampir sebulan ya. Oh, di Jakarta ya? Di Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Iya. Memang kan nyari setnya yang agak-agak creepy gitu, rumah-rumah yang udah lama nggak berarti masuk desa gitu ya? Iya, yang masih banyak lahan hijaunya lah. Tapi ya menurut aku ketika main film itu memang paling enak tuh menurutku ya. Sambil makan ya? Iya silakan. Enak loh ini, ya ampun. Gluten free torte kita ya. Langsung ambil 1000 kali kita tayangkan Fani Gasani. Kau tengok ini, kau buat ini 1000 kali kita buatkan iklan. Apa namanya? Si film kalau syutingnya di luar kota, aku tuh malah seneng loh, Van. Kenapa tuh? Karena orang gak ada yang telat, kan semuanya kita nginepnya udah hotel bareng, tinggal dijemput mobil. Kalau di Jakarta suka pada ngaret-ngaret. Mungkin zaman dulu kali ya. Sekarang udah gak ngaret ya? Sekarang kayaknya orang-orang pada gak ngaret deh. Kru-kru juga? Nggak, maksudnya ngesetnya jadi lama gitu. Kalau udah di luar kota kayak mereka punya rasa bahwa kita harus ringkas nih kerjanya gitu. Mungkin nggak tergantung pemimpinnya, siapa. Iya sih. Iya kan? Kadang Iya yang mimpinnya tegas, kru jadi pada lebih aware, lebih disiplin. Tergantung DOP juga ya. DOP Iya. kalau ruwet, aduh, nunggu dia pengen angle ini, pengen angle itu gitu ya. Terus dia kayak harus tahu apa yang mau dikerjain, itu penting kan. Jadi kayak nggak ngeraba lagi. Iya. Kayak Pak Awi tuh shortlistnya di-share loh ke kita. Jadi kita tahu apa yang mau diambil. Nah itu seneng tuh kalau yang orang share shortlist tuh. Gitu. Iya. Menurutku jadi jelas gitu apa yang mau dikerjain tuh bener-bener kita tahu apa aja hari itu. Jadi lebih cepat kerjanya. Gitu. Aku kemarin itu shortlistnya nggak bisa di-share karena semua shortlist yang udah dilakukan, tadi off kamera kita cerita kenapa ini harus sampai gitu. Tapi sih aku juga puas sih kemarin, seneng Habis banget. syuting film juga ya? Iya, Cie. balik main film lagi. Comeback lagi ya. Semoga diterima ya. Pasti dong. Dan semoga abis ini masih ada kesempatan untuk main film lagi. Amin. Amin. Karena emang kangen waktu pindah ke Bali itu ngurusin anak-anak segala macam tuh yang kayak ini musimnya lama amat ya, anak-anak gede. Begitu anak-anak udah gede kuliah, terus gue mau terjun, gue gini, yakin udah nggak butuh mama nih ya, mama. Yakin mereka tuh malah mama nggak kerja, nggak keluar rumah, nggak apa gitu, malah mereka yang Berkegiatan gitu ya. Don't you have anything to do gitu, kecuali di rumah masak cuci sama urus anjing-anjing gitu. Jadi kayaknya udah jadi habit. Speaking of bokap, satu lagi nih yang gue mau tanya. Jadi bokap itu meninggal tahun berapa, Van? Kalau Fanny nggak salah tuh 2015 atau 14 gitu. Kalau nggak Fanny salah ya. berarti udah nggak kontak sampai Fanny lupa. Iya, memang udah komunikasinya udah jelek sih gitu. Terus akhirnya waktu itu dikabarin tante aku karena papa juga serangan jantung mendadak kan. Gitu. Jadi nggak ada sakit tuh, kita nggak ngerti. Tiba-tiba aja dia nggak ada gitu. Dikabarin sama tanteku, waktu itu papa posisinya udah di Palembang, udah sama keluarga juga gitu. Ya hubungannya kalau dulu kan memang ketemunya cuma sebulan sekali kan. Sorry bentar aku cut. 2015 berarti sebelum nikah. Iya, sebelum nikah gitu. Kalau aku nggak salah ya 2015 deh. Iya. Gitu. Jadi ya memang secara emosional juga nggak dekat. Ya fisik apalagi jauh lah ya kan, dia di mana aku di mana gitu. Cuma ya masih baik aja, nggak ada, maksudnya nggak ada dendam, nggak ada amarah. Aku udah ikhlas aja gitu. Sebenarnya kalau ditanya, kok bisa ya Van lu nggak ini kan, maksudnya dulu kan perpisahannya juga terjadi bisa dibilang karena kesalahan papa ya. Karena aku belajar dari mama itu
lumayan menyimpan luka yang menurutku nggak sembuh-sembuh gitu, kayak masih dibawa-bawa terus gitu. Jadi setiap dia cerita tuh dia masih ngebawa emosinya, masih nangis. Yang lama. Iya. Terus aku ngeliat kayak, oh mama nggak bisa lupa ya sama apapun yang pernah terjadi di kehidupan masa lalunya. Yang akhirnya berdampak lah dengan hubungan aku ke dia ke orang lain tuh semuanya berdampak. Jadi menurut aku, oh aku nggak boleh kayak gitu. Aku harus selesai dengan permasalahan-permasalahan di masa lalu lah gitu. Jadi ya aku mencoba untuk mengikhlaskan dengan baik dan benar gitu, bukan cuma di mulut doang gitu. Itu siapa yang ngajarin kamu sih? Kamu pinter banget ya menurut aku. Dari tadi tuh kamu menjelaskan selain IQ pinter ya, kalau nggak dia nggak mungkin lulus sekolah psikologi itu ya. EQ kamu dan SQ-mu itu juga rata menurutku. Hebat loh kamu tuh. Amin. Emotional quotient-mu juga dapet, terolah. Jiwamu cukup stabil gitu ya. Maksudnya ya of course orang ada naik turunnya. Iya, aku tapi, juga nggak sempurna lah. Iya, tapi cukup stabil gitu ya. Untuk orang yang tidak dekat dengan ayah, lalu harus menghadapi ibu yang setiap hari kamu lihat dia punya luka. Iya. Fanny kecil itu kan nggak gampang gitu loh jadi kamu pada saat itu untuk mengerti. Aku dulu setiap ketemu papa nangis minta mereka balikan. Jadi setiap selain dikasih uang bulanan aku ada nangisnya minta sama papa tuh balikan. Aku nggak ngerti konsep perpisahan waktu kecil tuh. Karena menurut kamu kalau papa balik pasti mama happy gitu ya? Happy, terus aku happy aja ada papa. Dulu tuh aku, nih satu-satunya memori bahagia aku nih Kak sama papa itu adalah main catur pagi-pagi setiap dia mau berangkat kerja dan aku sebelum berangkat sekolah gitu. Terus dia berpura-pura kalah demi aku kelihatan menang. Itu memori baik yang aku inget tuh. Sedih kan sebagai anak cuma punya memori itu sama bapaknya gitu. Jadi pada saat ketemu sama papa, setiap ketemu itu aku cuma nangis minta balikan gitu aja terus. Gitu. Jadi kalau balik lagi ya, kalau ditanya siapa yang ngajarin, mungkin pertama pengalaman hidup, permasalahan-permasalahan yang dihadapin. Kedua, Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. dan mau nangis minta balikan gitu aja terus. Gitu. Jadi kalau balik lagi ya, kalau ditanya siapa yang ngajarin, mungkin pertama pengalaman hidup, permasalahan-permasalahan yang dihadapin. Kedua, ternyata punya orang tua yang complicated itu malah menjadikan aku semakin lebih dewasa gitu. Karena aku ada rasa aku nggak mau gitu bukan berarti mamaku buruk ya. Tapi apa yang mamaku lakukan, caranya untuk menghadapi semua permasalahan yang terjadi dalam hidupnya, kalau itu terjadi di kehidupan aku bisa menangani itu dengan lebih baik. Harapannya supaya aku punya hubungan yang baik dengan orang lain dan punya kehidupan yang lebih layak lah gitu menurutku. Karena itu ngaruh sih, kalau kita nggak sehat secara mental itu mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita ambil gitu ya, hubungan kita dengan orang lain, teman, pasangan dan lain-lain gitu. Ya aku bilang sih itu permasalahan hidup sih yang ngajarin aku akhirnya bisa lebih tenang ya. Orang sering bilang aku kok tenang banget ya, orang suka ngomong gitu. Kayak hidupnya tenang gitu, ngadepin masalah kayak nggak punya masalah. Ya menurut aku karena justru masalah-masalah yang aku hadepin. Dan nggak mau lagi ada kayak gitu, makanya memilih cara yang berbeda dengan cara mama menanganinya gitu ya. Dan kalaupun namanya hidup kan naik turun, kalaupun memang harus terjadi permasalahan yang di luar dugaan gitu ya,
aku berharap aku tetap bisa menjadi aku yang sekarang, tetap bisa tenang gitu, tetap bisa berpikir secara matang, dewasa, dan mengambil langkah yang sangat bijaksana lah. Karena gimana pun setiap keputusan nih yang aku ambil itu berdampak untuk kehidupan aku 10 tahun lagi, untuk kehidupan orang di sekitar aku. Jadi benar-benar perlu ketenangan dan keikhlasan lah, sehingga kita bisa hidup lebih bijaksana mungkin gitu. Kata kuncinya berarti ikhlas. Iya, yang betul-betul ikhlas gitu. Untuk nyampe ke titik itu susah loh, Van. Iya susah, tapi mungkin gini Kak, orang suka bingung caranya gimana. Mungkin gini, setiap orang yang mungkin pernah berperilaku buruk ke kita, ternyata orang tersebut itu punya luka yang dia sendiri tidak mengerti kalau itu adalah luka yang tidak terselesaikan. Sehingga kita lebih bisa memahami apa dan kenapa penyebabnya dia bisa berperilaku seperti itu sama kita, gitu sih. Gitu. Jadi itu selesai di kita. Jadi kayak dia tiba-tiba misalnya gitu ya, atau mendominasi kira, oh ya gimana, dia aja nggak ngerti kok kalau dia punya masalah. Gimana caranya? Kan nggak mungkin juga, apalagi orang tua ya. Nggak mungkin kita bilang, kayaknya perlu ke psikolog. Botak deh kayaknya kita ngomong kayak gitu. Jadi ya udah kita memaklumi aja. Berarti Fanny itu sangat mengerti batasan sehat dong, healthy boundaries. Iya apa enggak? Walaupun istilah itu baru terkenal mungkin akhir-akhir ini ya. Oke. Walaupun dari dulu udah ada yang namanya healthy boundaries. Di Indonesia agak susah dipraktekkan karena semuanya tuh guyup. Oke. Bisa jelasin nggak ke Fanny Kak? Malah Fanny nggak ngerti healthy boundaries. Yaitu kamu tanpa kamu sadar, kamu bisa menciptakan sebuah pagar yang tidak terlihat buat orang yang ada potensi nyakitin kamu atau apa tuh. Oh iya. Kamu stopnya di pagar situ, nggak boleh masuk. Gitu. Iya. Bahkan aku tahu nih kayak nih orang bakal ganggu aku nih hari ini kalau dengan segala macam percakapan atau apapun yang mau dia bawa, aku tuh nggak akan respon. Gitu. Dan kamu nggak ngerasa guilty? Bersalah? Nggak perlu. Nah itu hebatnya kamu. Aku tuh sampai hari ini masih berjuang untuk itu. Ketika aku nggak respon, aduh. Iya, tapi itu proses kok Kak. Dulu aku juga ngerasa bersalah. Nggak tahu Kak ngalamin ini apa enggak ya. Karena aku ngerasa mungkin ada mirip hubungan antara orang tua dan anak, antara aku dan orang tuaku, Kak Sofi juga sama orang tuanya. Kadang kita nih sebagai anak suka diginin, kalau bukan karena mama atau bukan karena papa atau misalnya dengan keagamaan, kalau bukan ridho orang tua atau bukan ridho Tuhan, bla bla, misalnya kayak gitu. Kan kita itu menciptakan kayak rasa nggak enak dan rasa bersalah yang terus menerus ada rasa kecil. Iya, sehingga kalau kita ngelakuin sedikit gimana gitu rasanya itu udah kayak salah besar banget. Nah itu aku belajar untuk let go itu, karena aku berhak sebagai manusia seutuhnya itu melepaskan diri untuk nggak dianggap melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang itu kayak kesalahan besar, atau bahkan itu sebenarnya bukan kesalahan, tapi karena kamu bilang itu salah, jadinya aku ngerasa bersalah gitu loh. Jadi ya aku kalau misalnya nggak dibales ya gini-gini, ya demi kesehatan mental aku aja sih, semata-mata gitu. Ntar kalau aku udah lebih tenang, lebih santai, aku mau deh ngobrol atau dengerin permasalahan-permasalahanmu gitu. Aku tuh baru-baru ya katakanlah setelah pindah ke Bali ini nih, aku mulai bisa, aku ngerti gitu loh batasan sehat. Sebelum-sebelumnya susah banget. Ya. Nggak, apa ya, mungkin karena dari kecil si anak pertama, si paling pertama gitu, jadi apa-apa tuh ditimpakan ke aku gitu loh. Permasalahan orang tua pun menurut aku yang aku mungkin belum tentu tahu 100% apa yang terjadi, tapi energi emosinya tuh ditimpakan ke aku, sehingga aku merasa ketika aku tidak perform untuk membuat keadaan lebih enak, keadaan ini akan buruk terus gitu. Oke. Jadi kayak kamu yang punya tanggung jawab gitu ya. Padahal kan nggak gitu ya. Nggak gitu. Tapi itu bukan mau kamu sendiri juga kan, maksudnya itu kayak karena keluarga atau orang tua nge-treatnya kayak lingkungannya gitu, seperti itu. Jadinya kayak gitulah ya terciptanya di kepala. Iya. Ya kan perjalanan orang beda-beda. Tapi luar biasa banget nih, Fanny Ghazani ini gila. Dalam banget ternyata ya ngobrol sama kamu tuh ya. Nggak seperti olahraga aja. Dan anak-anak kucing, anak-anak anjing gitu ya. Nggak seputar itu, dan seputar dia juga sangat bisa melucu dan sangat bisa apa ya, kalau bisa di tengah-tengah teman-teman yang kemarin aku nonton soal yang kamu sama Pras. Menurut aku tuh kamu bisa ikut main di situ. Jadi I think you're very flexible, but in a way kamu juga strong.
you know your grounds gitu loh. Jadi ya Thank you Kak. semoga semakin sukses ke depannya Fani Amin. Ghazani Kakak ya. juga semakin sukses, main film makin banyak, podcast jalan terus. Gimana, apakah diizinin? Kok kayaknya kurang ya? Gitu. Enggak, dia malah dorong-dorong gue karena kamu support terlalu banget. introvert sekarang, udah cepetan sana temen-temennya ditelepon-teleponin lagi gitu. Ya setelah jadi emak-emak banget berapa tahun terakhir ini kan ya kayak iya ya tunggu ya sebentar, teman-teman gue kemarin terakhir Sampai lupa ya, hidup tuh harusnya kayak gimana ya? bener. Itu gue lagi belajar itu sekarang. Kalau orang bilang empty nest, gue bilangnya bird launchers. Gue udah launch nih burung-burung ini ya, gue liatin dari jauh aja, tapi si ibu udah harus punya kegiatan sendiri. Kita Good lah. kasih buku dong buat si Fani, boleh ya? Boleh dong. Jadi YouTube-nya dia kenapa berhenti? iya, YouTube-mu kenapa berhenti? Terakhir aku lihat 3 tahun yang lalu. Karena bingung mau buat apa lagi. Oh, kirain kamu menghadapi masalah besar apa gitu, jadi udah deh nggak usah bikin-bikin Ngumpulin kru kan juga susah ya, Kak. Iya, benar-benar, Iya, benar. terus kayak aduh challenging aja gitu. Lebih baik udah deh kita kerja aja di dunia entertain dulu. Nah. Mungkin kalau udah nanti ketemu waktunya yang pas dan lain-lain, aku bisa deh nanti mempersiapkan. Tapi kayak untuk 1 sampai 2-3 tahun ke depan belum. lagi belum tertarik ya Belum, untuk belum. per-YouTubean. Oke, kita punya buku. Ini buku aku yang paling terakhir. Jadi sejak di karantina di sini jadi ibu, gue puji Tuhan bisa nulis. Ini buku yang ketiga. Oke, hati yang gembira adalah obat tuh. Edisi si paling overthinking. Gak apa-apa, memang kadang banyak hal yang perlu dipikirin berlebih. Terima kasih ya untuk waktumu. Sama-sama Kak, terima kasih Salam udah untuk diundang. Pak suami. Terima kasih. Salam untuk masih promo film nih ya? Enggak? Masih promo. Masih promo. Ini baru film. hari ke-7. Oke, masih promo film. Jadi jangan lupa nonton film terbarunya Fani Ghazani yang namanya nggak ada Fani-Faninya, tapi Iya. gara-gara Ibu Faiza. Terima kasih Ibu Faiza telah membesarkan anak yang begitu hebat, Ghazani Prera, yang sekarang bisa menjadi penghibur banyak orang, baik itu lewat layar maupun bila kamu cukup beruntung untuk bisa duduk bareng sama dia dan ngobrol-ngobrol sama Fani Ghazani. Yeay. Makasih juga udah diundang Kak, ngobrol-ngobrolnya, thank you. Terima kasih ya. Makasih bukunya. You're welcome. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. You are loved. Sampai jumpa lagi di Sophie Nafi Talks. Bye-bye. Bye-bye. Yeay. Terima kasih. Sama-sama. Luar biasa banget anak ini.